Aku masih ingat jelas hari itu. Hari di mana aku bukan lagi istri dari seorang suami, tapi menjadi janda dari pria terbaik yang pernah kumiliki. Namaku Zara, seorang perempuan biasa dengan masa lalu yang tak luar biasa. Aku tak punya anak kandung. Hidupku mulai bermakna saat aku menikah dengan Reza, pria yang mengangkatku dari kesendirian lalu membawaku masuk ke keluarganya. Waktu itu, Dimas baru berumur 14 tahun. Malu-malu, pendiam, dan jarang bicara. Tapi ia manis. Terlalu manis untuk anak laki-laki yang baru saja kehilangan ibunya. Aku mencoba menjadi ibu baginya. Tak sempurna, tapi aku berusaha mengantarnya ke sekolah, memasak sarapan, bahkan menunggunya pulang di depan pagar sambil membawa termos hangat. Pelan-pelan dia terbuka. Ia memanggilku Bu Zara. Lalu setelah beberapa tahun hanya Bu. Sampai akhirnya setelah Reza pergi dalam kecelakaan proyek yang tragis, panggilan itu berubah lagi menjadi Mama. Dari situlah semuanya berubah. 3 tahun sudah Reza pergi. Rumah ini terasa sunyi seperti kehilangan roh kehidupan. Tapi aku bertahan karena Dimas. Ia yang membuatku bangkit setiap pagi, menggulung lengan, dan membuka kios baju di pasar tradisional. Ia juga yang memegang kunci rumah, membawa pulang belanjaan, dan menjemputku pulang saat aku kelelahan. Kami tinggal berdua, tak ada orang lain. Dan perlahan-lahan, entah sejak kapan, aku merasa ada yang berbeda dari cara Dimas memandangku. Pagi itu aku baru saja menyiram tanaman di halaman belakang. Bunga melati sudah bermekaran, harum menusuk hidung. Aku berjalan masuk hendak mengambil handuk dari jemuran. Tapi begitu melewati kamar mandi, langkahku terhenti. Pintunya setengah terbuka. Asap uap membumbung keluar dari sela pintu. Suara air deras terdengar dan di dalamnya berdiri seorang pria muda dengan tubuh tegap memunggungiku. Tak mengenakan sehelai benang pun. Itu Dimas. Jantungku nyaris copot. Aku refleks mau berbalik. Tapi sebelum sempat pergi, kepalanya menoleh. Matanya menangkap mataku. "Mak, masuk aja. Ini airnya hangat banget," katanya sembari tersenyum seperti tak ada yang salah. Aku tercekat ingin marah, tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa mematung. Ada sesuatu dalam suaranya. Bukan sekadar candaan anak pada ibu, tapi seperti godaan seorang pria pada wanita. Aku kabur ke dapur, tapi malam itu aku tak bisa tidur. Kenapa Dimas bilang begitu? Kenapa dia tak merasa risih mandi dengan pintu terbuka? Dan kenapa aku tidak bisa melupakan senyumnya itu? 2 hari setelah kejadian itu, suasana di rumah tetap tenang. Seolah tak ada yang terjadi, tapi tidak di dalam pikiranku. Dimas tetap menjadi Dimas bangun pagi, bantu mencuci motor, lalu duduk dia menemaniku di kios. Tapi kini setiap dia menatapku, aku merasa matanya lebih dalam dari biasanya. Kadang ia menatapku lama seperti sedang membaca pikiranku. Dan anehnya aku tidak menjauh. Aku tahu betul apa yang orang akan pikirkan. Bahwa aku hanya ibu tiri. Bahwa tak seharusnya aku menganggap anak tiriku sebagai laki-laki. Tapi Dimas bukan anak kecil lagi. Ia lelaki dewasa. Dan selama 3 tahun terakhir ia bukan hanya anak di rumah ini. Ia adalah satu-satunya laki-laki yang ada. Pernah satu malam aku mendengarnya menangis dalam tidurnya. Dia memanggil nama ayahnya. Aku masuk ke kamarnya, duduk di pinggir kasur, lalu mengelus rambutnya. Ia terbangun, menatapku dan langsung memelukku erat. "Ma, jangan pernah ninggalin aku ya," bisiknya. Aku mengangguk pelan dan pelukan itu berlangsung terlalu lama untuk ukuran ibu dan anak. Hari Minggu berikutnya, aku bertanya hal yang menggelitik hatiku. "Dimas, kamu nggak pengin pacaran?" Dia tertawa kecil lalu menggeleng. "Cewek zaman sekarang ngeri. Ma, aku belum siap ya. Masa sampai tua gak pacaran? Nanti mama bisa cariin teman buat kamu kalau mau." Tapi saat itu tatapan Dimas berubah. "Teman perempuan kayak mama gitu?" tanyanya pelan. Aku tercekat. Keningku berkerut. Tapi sebelum aku sempat menanggapi, dia berdiri menguap pura-pura mengantuk dan masuk ke kamar. Malam itu aku tidur dengan jantung yang berat.
Aku tak tahu apakah aku terlalu rapuh atau terlalu kesepian. Tapi sejak Reza pergi, tak ada lagi yang memelukku, menatapku seperti wanita. Dan Dimas dengan semua perhatian dan keberadaannya entah sejak kapan mulai mengisi lubang itu. Tapi bukankah ini salah? Aku adalah ibunya walau bukan kandung. Tapi apakah status itu cukup untuk membendung rasa manusiawi? Aku tak tahu. Yang ku tahu malam-malam di rumah ini semakin terasa hangat tapi juga semakin membuatku takut. Takut kalau aku dan dia sudah melewati batas yang tak seharusnya. Hari Sabtu sore, angin bertiup kencang dari arah jendela belakang. Aku baru saja selesai menyapu halaman dan memasukkan jemuran ke dalam. Di luar langit mendung, suara petir sesekali menggema. Dimas belum pulang dari bengkel temannya. Katanya ia hanya mau sebentar. Tapi sudah hampir maghrib. Aku berdiri di depan cermin, mengecek wajah yang mulai berkerut. Aku memakai daster lama warna biru laut. Rambutku digelung asal-asalan. Tapi entah kenapa sore itu aku merasa ingin terlihat lebih rapi, lebih menarik. Mungkin karena malam ini malam minggu dan seperti biasa hanya aku dan dia di rumah ini. Setelah mandi, aku mengenakan daster merah muda dengan rendah tipis di bagian dada. Sedikit lebih pendek dari biasanya. Aku tahu ini bukan daster untuk ibu-ibu pada umumnya. Tapi aku merasa ingin diperhatikan entah oleh siapa. Baru saja aku selesai menyisir rambut. Suara motor terdengar berhenti di depan rumah. Dimas pulang. Aku segera ke dapur. Pura-pura sibuk menyiapkan teh hangat. Dia masuk dengan jaket basah dan rambut berantakan. Wajahnya penuh senyum. Seperti biasa, anak muda itu membawa 2 bungkus gorengan dan 1 plastik besar berisi susu kotak. "Mama, belum makan kan?" katanya. Aku hanya tersenyum. "Belum, nunggu kamu." Dia duduk di lantai ruang tengah, membuka plastik gorengan, dan menyeret meja pendek ke dekat kami. Aku ikut duduk. Lama kami tak bicara, hanya diam makan bersama dalam kesunyian rumah tua itu. Tiba-tiba listrik padam. "Deh, mati lampu," ucapku. "Keren, pas banget suasananya," ujar Dimas sambil tertawa. Ia mengambil lilin dan menyalakannya. Cahaya lembut menyinari wajahnya yang mulai terlihat makin dewasa. Tak terasa bayi kecil yang dulu hanya tahu menunduk. Malu saat peluk kini sudah jadi lelaki seutuhnya. Aku memperhatikannya diam-diam dan mungkin dia juga memperhatikanku. Beberapa saat kemudian ia berdiri. "Ma, ada yang mau Dimas kasih." Aku mengernyit. "Apa?" Ia masuk ke kamarnya sebentar lalu keluar sambil membawa kotak kecil berwarna coklat tua. Ia duduk kembali menyerahkannya padaku. "Ini gelang enggak seberapa, tapi Dimas nabung dari sisa kerja bantuin di bengkel." Aku terdiam. Tanganku gemetar saat membukanya. Sebuah gelang manik-manik kayu yang dibentuk dengan ukiran namaku. "Zara." Aku tak sanggup berkata-kata. "Dimas, ini buat apa?" Ia menatapku tajam, dalam, dan tak seperti biasanya buat mama. Karena mama satu-satunya perempuan yang Dimas sayang. Aku tertawa kecil mencoba mencairkan suasana. "Ih, Nora, emangnya aku siapa? Pacarmu?" Tapi kalimat itu justru memantik sesuatu di dalam matanya. Ia mendekat. "Kalau mama bukan ibu tiriku dan kita ketemu sebagai orang asing, mama mau jadi pacarku?" Pertanyaannya membuatku seperti tertusuk petir di dada. Aku menatapnya mencari candaan dalam tatapannya. Tapi tak kutemukan. Wajahnya serius. "Dimas, kamu ngomong apa sih?" "Aku serius." Aku mundur. Jantungku berdetak tak beraturan. Aku berdiri pura-pura tertawa. "Udah jangan aneh-aneh. Mama ke dapur dulu." Tapi sebelum aku sempat berjalan, tangannya menarik pergelangan tanganku. Kuat, hangat, tegas, tapi lembut. Dan dalam pelukan singkat yang terjadi sesudahnya, aku tak bisa menolak. Ia memelukku. Dan pelukan itu bukan lagi pelukan anak pada ibu. Setelah itu aku masuk ke kamar dan mengunci pintu. Air mataku jatuh tanpa bisa kuhentikan. Bukan karena marah, tapi karena takut. Aku tahu ini salah. Tapi kenapa rasanya begitu nyaman? Keesokan harinya,
Kami tidak membicarakan apapun soal malam itu. Seperti biasa, kami pergi ke pasar bersama. Ia membawakan keranjang jualanku. Aku menata baju di kios. Tapi di antara kami ada sesuatu yang tak bisa dibohongi. Tatapan yang lebih lama dari biasanya, sentuhan tangan yang tak disengaja, dan senyum yang terasa lebih dalam dari sekadar keramahan. Sore harinya aku tak kuat. Aku bicara padanya. Dimas, kita harus jaga batas. Kita ini keluarga. Mama ini ibumu. Dia mengangguk pelan, tapi wajahnya murung. Kalau keluarga, kenapa aku bisa mimpiin mama setiap malam? Aku tahu ini salah. Tapi perasaan ini nyata. Aku gak bisa bohong. Sejak papa gak ada, aku cuma punya mama. Tapi bukan cuma sebagai ibu, tapi sebagai perempuan. Satu-satunya perempuan yang aku percaya dan aku butuh. Air mataku menggenang. Aku ingin marah, tapi aku juga tak punya kekuatan untuk menyangkal bahwa kata-katanya menyentuh lubuk hatiku yang terdalam. Mungkin karena selama ini aku juga merasa hal yang sama, meski tak pernah berani mengakuinya. Malam itu aku tidur lebih cepat. Ku biarkan lampu kamar mati, berharap malam bisa menghapus semua rasa yang salah ini. Tapi menjelang tengah malam aku terbangun. Ada ketukan pelan di pintu kamarku. Tok tok tok. Kamu belum tidur? Suara Dimas dari balik pintu, lirih ragu-ragu. Aku tak menjawab. Boleh gak aku duduk di kamar mama sebentar aja? Aku lagi gak bisa tidur. Aku menelan ludah. Tanganku gemetar memegang gagang pintu. Aku tahu malam ini bisa jadi malam di mana semuanya berubah. Malam di mana batas sebagai ibu dan anak bisa hancur dalam sekejap. Dan aku tahu jika ku buka pintu malam itu, segalanya tak akan pernah sama lagi. Kupandangi pintu kamarku yang bergetar halus karena ketukan pelan dari luar. Suara Dimas masih terngiang. Aku gak bisa tidur. Aku cuma pengen duduk sebentar. Lalu hening. Tak ada suara lagi. Tapi aku tahu dia masih di sana. Menunggu, bertanya-tanya. Tanganku gemetar. Keringat dingin membasahi tengkuku. Tapi entah mengapa jemariku tetap menggenggam gagang pintu, menekannya perlahan dan klik. Pintu itu terbuka sepersekian detik yang terasa seperti seumur hidup. Dimas berdiri di hadapanku. Kaos tipisnya kusut, rambutnya acak-acakan, matanya sembab. Tapi dalam sorot itu ada ketulusan, ada rasa butuh, dan ada sesuatu yang lebih dari sekadar kasih seorang anak pada ibu tirinya. Aku mundur selangkah memberi ruang tanpa kata. Ia masuk perlahan lalu duduk di ujung ranjang menunduk tak bicara. Dan aku menutup pintu hening. Lama aku duduk di kursi rias membelakangi ranjang. Jantungku berdetak begitu keras hingga rasanya bisa kudengar sendiri detaknya. Ucap Dimas pelan. Aku hanya bergumam. Kenapa malam ini mama buka pintunya? Pertanyaan itu menghantamku seperti badai. Kupandang wajahku di cermin. Wajah ini bukan lagi ibu rumah tangga biasa, tapi seorang perempuan yang rapuh yang sedang berperang melawan nalurinya sendiri. Aku gak tahu, jawabku jujur. Dimas bangkit mendekat, berdiri tepat di belakangku, menatap pantulan kami di cermin. Aku bisa merasakan napasnya di belakang telingaku, karena mama juga merasa seperti aku. Aku menahan napas. Dalam cermin mata kami bertemu. Jarak kami begitu dekat, tapi hati kami terasa lebih jauh daripada sebelumnya. Tiba-tiba ia menyentuh pundakku. Lembut, bukan dengan nafsu, tapi seperti seseorang yang sedang merindukan pelukan. Aku menutup mata. Aku tahu ini salah. Tapi kalau salah ini adalah satu-satunya yang bikin aku merasa hidup. Aku menahan napas. Boleh enggak sekali aja? Kita jujur sama rasa kita. Air mataku mengalir pelan. Dimas, kamu enggak ngerti mama ini perempuan yang udah hancur berkali-kali. Hancur karena laki-laki, karena kehidupan, karena sepi. Dan sekarang kamu bikin mama takut. Takut merasa hidup lagi. Ia jongkok di hadapanku, menggenggam tanganku. Aku janji aku gak akan maksa. Tapi malam ini izinkan aku nemenin mama tidur. Cuma tidur.
Enggak lebih. Kami pun berbaring di ranjang yang sudah lama dingin. Ia memelukku dari belakang pelan tanpa kata, seperti anak kecil yang butuh dekapan ibunya. Tapi malam itu tak ada lagi batas antara kasih ibu dan cinta seorang perempuan. Jantungku berdetak semakin tak karuan, apalagi saat kurasakan tangannya menggenggam jemariku dalam tidur yang setengah sadar. Nafas kami berpadu dalam hening yang menegangkan. Hingga akhirnya aku membalik badan dan menatap wajahnya. Dan malam itu kami saling menemukan dalam gelap. Esok paginya matahari menembus jendela. Tapi hati kami seperti masih terjebak dalam malam itu. Dimas sudah bangun lebih dulu. Ia duduk di ujung ranjang memandangi jari-jarinya sendiri. Aku pelan tak sanggup bicara. Kita udah melewati batas. Aku hanya bisa mengangguk. Suaraku tercekat. Dimas menatapku dalam. Enggak. Tapi Dimas takut. Karena sekarang mama yang jadi dunia Dimas dan dunia itu bisa hancur kapan saja. Aku menelan ludah. Tak ada jawaban yang bisa kucap karena aku pun takut bukan hanya pada orang-orang, tapi pada diriku sendiri yang ternyata bisa jatuh cinta pada anak tiri yang kubesarkan sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan dengan canggung. Kami tetap menjalani hidup seperti biasa. Berjualan, masak bersama, tertawa seolah semuanya baik-baik saja. Tapi setiap malam minggu kami seperti kembali hanyut dalam ruang yang kami ciptakan sendiri. Di dalam rumah ini kami bukan lagi ibu dan anak, tapi dua orang yang kehilangan arah dan saling menjadi pelampung satu sama lain. Aku tahu ini tak akan bertahan lama. Dunia luar suatu saat akan mengetahuinya. Dan saat itu tiba hanya kehancuran yang akan menunggu kami di ujung jalan. Sampai akhirnya suatu malam minggu saat aku sedang menunggu Dimas pulang seperti biasa, suara pintu depan terbuka tapi yang masuk bukan Dimas, melainkan ibu kandung Dimas. Aku berdiri terpaku di ambang ruang tamu. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Perempuan itu tinggi, ramping, berambut lurus sebahu, dan memakai kemeja putih elegan yang kontras dengan sandal kulit tipisnya. Di matanya ada sinar tajam seperti orang yang datang bukan hanya membawa tanya, tapi juga dendam. "Halo, Mbak, saya Yanti, ibu kandungnya Dimas." Ibu kandung Dimas. Kalimat itu mengguncang seluruh duniaku. Tangan gemetar, bibirku bergetar hebat. Tapi aku berusaha tetap tenang meski wajahku pasti sudah pucat pasi. Silakan masuk, Bu," ucapku kaku. Ia melangkah masuk. Matanya mengamati rumahku seperti menilai harga dan sejarah setiap dinding. Sejenak aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Kami duduk di ruang tamu. Aku di sofa, dia di kursi kayu dekat jendela, canggung dan penuh ketegangan. Saya baru balik dari luar kota. Tahu-tahu anak saya pindah ke sini. Saya kaget waktu tahu dia tinggal sama mantan istri ayahnya. Katanya tajam, "Saya cuman rawat dia karena kasihan. Dia anak yatim. Mau tinggal di mana lagi?" Jawabku setengah gemetar. Yanti menatapku lama lalu tersenyum sinis. "Kasihan atau karena kamu kesepian?" Aku terdiam. Kata-katanya menampar. Padahal ia belum tahu apa-apa. Tapi seperti intuisi seorang ibu, ia mungkin sudah mencium sesuatu yang janggal. Dia nggak jawab waktu saya tanya kenapa nggak kos aja. Malah bilang cuma nyaman di sini. Yanti tertawa pendek. "Mbak, dia udah 22 dan cara dia bilang nyaman nggak seperti anak ke ibunya." Aku ingin marah, ingin membantah. Tapi aku terlalu takut suaraku bergetar karena jauh di dalam hatiku. Aku tahu Yanti benar. "Apa yang kamu lakuin ke anakku?" Pertanyaannya menusuk lebih tajam dari belati. Aku mencoba berdiri tapi lututku lemas. "Saya enggak pernah tidur sama dia," bentakku. Aku tercekat, lidahku keluh. Mataku mulai panas. Tapi bukan karena marah, karena malu. "Dosa itu enggak selalu butuh ranjang, Mbak," katanya dingin. "Tapi kamu udah ngambil hati anakku. Kamu udah ngerusak batas. Kamu pikir karena kamu sendiri, kamu boleh hangat-hangatin anak orang." Aku menunduk. Air mata mulai tumpah. Tak ada gunanya menyangkal lagi. Yanti tahu entah dari kata atau dari getaran hati seorang ibu. "Besok Dimas ikut saya. Dia harus jauh dari kamu."
"Jangan, Bu." Aku menangis, menahan tapi dia berdiri. "Kamu butuh pengampunan. Tapi bukan dari aku. Bukan dari Dimas. Tapi dari dirimu sendiri. Kamu udah hidup terlalu lama dalam kesepian sampai nggak tahu lagi mana kasih, mana cinta, mana nafsu. Saya sayang dia. Kamu sayang dia sebagai apa?" Pertanyaan itu membunuhku pelan-pelan. Yanti pergi meninggalkan rumahku seperti badai yang menumbangkan semua. Dan saat Dimas pulang malam itu, dia menemukan aku menangis di tangga dengan surat di tanganku. Surat dari Yanti. Dia minta Dimas pulang bersamanya. Dimas duduk di lantai menatapku yang menangis tak bersuara. Malam minggu ini terasa seperti kuburan. "Jadi, ibu datang ya?" tanyanya lirih. Aku mengangguk pelan. Ia tahu tentang kita. Aku gak bisa bohong di depannya. Dia menunduk lalu menatapku lagi. "Kamu nyesal?" Aku diam. "Kalau kamu nyesal, aku akan pergi. Tapi kalau kamu cuma takut, aku akan tetap di sini." Aku tak mampu menjawab. Yang kuinginkan saat itu hanyalah tidur. Dan saat bangun semua ini hanyalah mimpi buruk. Esoknya, Dimas pergi dengan satu tas ransel dan wajah hampa. Tak ada pelukan, tak ada salam, hanya tatapan dalam yang tak akan pernah bisa aku lupakan. Dan aku kembali ke malam-malam kosong, ke rumah yang kini lebih sunyi dari sebelumnya. Seminggu, 2 minggu, minggu, tak ada kabar dari Dimas. Tak ada suara motor di malam minggu. Tak ada kopi hangat di pagi hari. Hanya bayangannya dan dosa yang terus menghantui. Hingga suatu hari aku menemukan surat di bawah pintu tanpa nama, tanpa cap pos, tulisan tangan Dimas. "Ma, aku pulang bukan karena aku ingin, tapi karena aku harus. Mereka bilang cinta kita salah. Tapi kalau salah ini bisa menyelamatkan Mama dari luka yang lebih besar, aku rela jadi luka itu. Aku nggak akan ganggu Mama lagi. Tapi aku akan selalu ada di malam-malam yang sepi, di kopi yang Mama racik, di ruang yang pernah kita isi berdua. Aku mencintaimu dengan cara yang mungkin Tuhan pun tak tahu harus menghukumnya seperti apa. Kadang cinta tak bersuara, tapi ia tetap berteriak di dalam dada. Dan ketika cinta itu harus pergi, yang tertinggal hanyalah sepi yang tak bisa disalahkan siapapun selain rasa itu sendiri." Aku duduk sendiri di ruang tamu yang dingin. Surat Dimas masih kusimpan rapi di saku baju. Sejak ia pergi, rumah ini sepi seperti kuburan. Tapi hatiku bergemuruh tak henti. Ada penyesalan, ada harapan. Tapi yang paling kuat adalah rasa takut kehilangan.